Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman-Nya, mari kita bersama-sama mohon penyertaan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Allah yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bersama-sama mempersiapkan hati kami dan hidup kami untuk kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, kami rindu melalui urapan-Mu, firman-Mu ini sungguh menyapa kami dan menguatkan kami, secara khusus iman kami tentang kasih karunia-Mu di tengah kehidupan kami di masa pandemi sekarang ini. Urapilah hamba-Mu juga ya Tuhan, sehingga benar kuasa-Mu lah yang terjadi di dalam perenungan kami akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan perenungan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, firman Tuhan terambil dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai 11. Demikian firman-Nya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita sekalian berkenan membaca, merenungkan, terlebih lagi melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Apalagi di tengah situasi sekarang ini. Di tengah masa pandemi ini, kita semua, saya dan saudara sekalian, tentu mengharapkan akan kasih karunia Tuhan itu nyata dan segera membebaskan kita dari pandemi yang sedang kita alami. Dan itu bukan hanya menjadi harapan kita saja, tetapi saya yakin dan percaya itu menjadi harapan bagi semua manusia di seluruh dunia ini yang semuanya sedang merasakan pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ada orang yang di tengah masa pandemi ini yang mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak ada. Bahkan orang tersebut seakan-akan mengatakan di dalam pemahamannya bahwa di masa pandemi ini yang tidak berakhir-akhir sampai sekarang, itu salah satu bukti kecil bahwa Tuhan itu tidak ada dan kasih karunia Tuhan itu tidak nyata dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan dunia ini. Saudara sekalian yang terkasih, benarkah demikian halnya?
Benarkah memang kasih karunia Tuhan itu tidak nyata atau tidak ada dalam kehidupan kita? Untuk lebih melihatnya, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berkaitan tentang kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang terkasih, renungan kita pada saat ini kita memberikan judul tentang kasih karunia nyata menurut waktu Tuhan atau waktunya. Saudara sekalian, kasih karunia Tuhan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak terbatas. Tidak ada batasnya dalam kehidupan kita manusia. Tuhan tidak pernah akan merasa kekurangan ketika Ia memberikan kasih karunia itu bagi kita semuanya. Tuhan tidak akan pernah merasa ada yang hilang atau ada yang kurang ketika Ia memberikan kasih karunia itu kepada Bapak Ibu sekalian dan juga saya. Beda halnya dengan kita. Ketika kita manusia memberikan sesuatu kepada orang lain, apapun itu, pasti kita akan ada merasakan sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita sebelum kita memberikan sesuatu itu. Tetapi hal ini tidak terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Tuhan, seperti tadi saya katakan, kasih karunia ini tidak terbatas di dalam Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhanlah sumber kasih karunia itu sendiri. Ketika mengatakan sumber kasih karunia itu berarti asal dari segala kasih karunia. Dan kata sumber itu menekankan bahwa kasih karunia itu tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itulah, saudara sekalian yang terkasih, jangan kita gelisah, jangan kita takut, atau bahkan jangan kita khawatir kita tidak akan menerima kasih karunia Tuhan itu. Kasih karunia Tuhan itu akan mengalir dan nyata dalam kehidupan kita semua, saya dan saudara sekalian. Hal ini bukan sekedar pemanis, Bapak Ibu sekalian. Bukan sekedar karena kita harus menaikkan imun tubuh, semangat kita dan keyakinan kita di dalam masa pandemi ini. Ini bukan sekedar jargon untuk merayu Bapak Ibu tetap yakin kepada Tuhan. Tetapi ini adalah suatu kepastian yang kita miliki di dalam Tuhan. Suatu keyakinan teguh bahwa kasih karunia itu memang nyata dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, untuk melihatnya, mari kita menengok ke belakang dalam perjalanan hidup kita hingga sekarang. Dari sejak awal kita percaya kepada Tuhan, kita lihat bersama-sama dengan jujur bagaimana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Bagaimana Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya sejak kita mengakui bahwa Ia adalah juru selamat diri kita secara pribadi di dunia ini. Kita akan terkejut. Mungkin kita akan terpesona dengan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Atau mungkin kita melihat lebih jauh lagi tentang kasih karunia yang Tuhan berikan, yang hanya dilakukan sekali dan berlaku untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, ingatkah Bapak Ibu dan saudara sekalian terkasih tentang kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua? Yesus menggantikan kita untuk menerima hukuman yang begitu kejam dalam kehidupan kita. Ia mengganti tempat kita di mana seharusnya kita yang menerima hukuman itu. Tetapi semuanya diterima oleh Yesus. Itu semua adalah karena kasih karunia-Nya yang dinyatakan kepada kita. Lalu Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat, mengenang, dan meyakini tentang kasih karunia keselamatan itu yang sudah dilakukan bagi kita semua, bisakah sekarang kita mengatakan bahwa kasih karunia itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita sekarang?
Atau mungkin di dalam masa pandemi ini karena begitu kerasnya masa pandemi ini. 1 tahun kita sudah mengalaminya. Dan seakan-akan tidak ada tanda pemulihan terjadi. Walaupun dikatakan akan ada vaksin, tetapi masa pandemi ini dampaknya akan sangat lama dirasakan masyarakat dan tentunya kita juga yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Apakah di tengah pandemi yang panjang ini kemudian membuat iman kita menjadi ragu kepada Tuhan? Apakah pandemi ini membuat kita memiliki pemikiran bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak nyata dalam kehidupan kita? Tidak ada namanya kasih karunia itu. Bahkan mungkin mengatakan tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita karena pandemi ini tidak selesai-selesai sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus, seperti di awal saya katakan, Ia adalah sumber dari kasih karunia itu. Untuk itu kembali lagi, di tengah masa pandemi ini, jangan ada yang ragu, jangan ada yang bimbang, atau bahkan jangan ada yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Karena kasih karunia Tuhan itu sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Jangan ragu lagi dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan itu seperti tadi saya katakan, selalu ada sejak dulu, sekarang, bahkan hingga selama-lamanya. Kasih karunia itu tidak ada batasnya. Dan Tuhan tidak akan pernah melupakan kita umatnya yang percaya kepadanya. Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu sekalian dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, pegang keyakinan kita dengan kuat dan kokoh. Yakin dan percaya kasih karunia Tuhan sudah hadir dan selalu hadir dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika kita yakin akan kasih karunia ini, kita akan lihat bersama-sama melalui kisah pernikahan atau perkawinan di Kana yang menjadi bahan bacaan kita untuk renungan sekarang. Hal pertama yang bisa kita lihat tentang hubungan bacaan kita dengan kasih karunia Tuhan. Hal pertama itu adalah milikilah kasih dan ketaatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, ketika ingin merasakan kasih, maka haruslah kasih itu kita miliki dalam hati kita terlebih dahulu. Tidak lucu atau tidak indah ketika kita berharap menerima kasih, ketika kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kasih, berikan pengampunan, berikan kasih karuniamu. Namun kita tidak memiliki atau tidak mau berbagi kasih untuk orang lainnya. Kasih yang Tuhan berikan bukanlah sesuatu yang menjadi hak milik kita sendiri. Bukan sesuatu yang akan dinikmati dan harus dinikmati sendiri. Tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan itu adalah kasih yang dinikmati oleh diri kita. Dan kita harus membuka agar orang lain juga bisa menikmati kasih karunia itu. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Maria di tengah perkawinan di Kana. Ia melihat persediaan anggur itu sudah mulai habis. Kemudian ia datang kepada Yesus dan menyampaikan kepadanya bahwa minuman anggur yang untuk dihidangkan bagi tamu-tamu sudah menipis dan akan habis. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Maria kepada Yesus, di sini terkesan Maria agak mendadak dan mendesak, memaksa Yesus untuk melakukan sesuatu tentang anggur yang habis di tengah perkawinan itu. Namun ketika Yesus menjawab apa yang Maria sampaikan, bahwa waktunya belum tiba, belum saatnya ibu aku untuk melakukannya, maka Maria pun berubah di dalam pemahaman dan pemikirannya. Kemudian ia menyuruh kepada pelayan-pelayannya, ikuti dan lakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Saudara sekalian, di sini jelas terlihat
kasih karunia dan mujizat dari Tuhan tidak dapat dipaksa atau diatur oleh siapapun di dunia ini, termasuk dengan kita. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Ketika kita berdoa, maka hal itu akan terjadi, terwujud saat ini juga di tengah kehidupan kita. Ketika kita minta Tuhan menunjukkan dan menyatakan kuasa dan kasih-Nya serta mujizat dalam kehidupan kita, kita mau sekarang. Tuhan tidak bisa dipaksa. Tuhan tidak bisa diatur. Tetapi bukan berarti Tuhan itu tidak penuh dengan kuasa. Hal ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu punya kehendak-Nya sendiri. Tuhan itu akan menunjukkan kuasa dan mujizat-Nya kepada saudara sekalian dan juga saya sesuai dengan kehendak-Nya. Ia akan memberikan kasih karunia dan tanda-tanda mujizat dan kuasa-Nya jika hal itu berkenan untuk Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Hal ini tidak mematahkan semangat kita untuk berseru, Bapak Ibu sekalian. Kita patut berseru, berdoa terus, menyampaikan suara hati kita kepada Tuhan. Tetapi jangan sampai kita terkesan mengatur dan memaksa Tuhan. Tuhan, saya ingin COVID ini selesai. Tuhan, saya ingin pandemi ini selesai. Sekarang juga, bulan ini juga. Ia akan terjadi kalau Tuhan berkenan. Tetapi kalau Tuhan tidak atau belum berkenan, hal itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita berseru kepada Tuhan, kita menaikkan doa-doa kita, harapan-harapan kita, dan kita tinggal percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Kapan waktunya Tuhan yang terbaik menurut Tuhan, Tuhanlah yang melakukan kasih karunia itu. Sama halnya dengan Maria. Ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, dan kita sebagai umat manusia, umat Tuhan, ikutilah kehendak dari Tuhan. Kita berdoa, kita berseru, kita memohon kepada Tuhan. Selanjutnya, tunggu dan ikuti waktunya Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kita taat menunggu, dengan tetap berseru kepada Tuhan, maka kita akan merasakan kasih karunia yang semakin melimpah dalam kehidupan kita. Milikilah kasih, berbagi kasih, dan tetap taat. Setia menunggu kapan kasih karunia itu Tuhan nyatakan lebih lagi dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, hal kedua yang patut kita renungkan tentang kasih karunia dan juga hubungannya tentang kisah perkawinan di Kana. Hal kedua tersebut adalah selalu berusaha sebaik-baiknya. Dalam kehidupan manusia, mungkin kita juga. Ada kalanya kita sekarang rajin, besok kita malas. Ada kalanya kita sekarang sedang semangat-semangatnya bersekutu, semangat-semangatnya ke gereja, semangat-semangatnya berdoa. Tetapi ada kalanya kita lagi malas berdoa. Nanti aja. Kehidupan manusia penuh dengan dinamika naik dan turun. Hal ini tentu kita alami. Sekarang rajin, besok tiba-tiba kita menjadi malas. Selalu terjadi dinamika dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itulah kita diajak bersama-sama sebagai umat Tuhan selalu berusaha sebaik-baiknya. Bukan menuntut kesempurnaan, tetapi usaha yang sebaik-baiknya dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang terkasih, dalam ayat yang ke-10 yang dikatakan, sebuah kalimat yang dikatakan oleh pemimpin pesta pernikahan setelah mencicip anggur tersebut. Dikatakan oleh pemimpin pesta itu, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.
Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui apa yang diucapkan oleh pemimpin pesta pernikahan ini, kita seakan-akan dituntun oleh Tuhan. Kita dibimbing untuk menjalani kehidupan ini, mengusahakan segalanya dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga mengatakan kepada kita bahwa dalam kehidupan yang kita jalani, haruslah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terbaik kepada keluarga kita, terbaik di dalam dunia pekerjaan, terbaik di dalam segala tugas yang diberikan kepada kita. Mungkin memang ada kalanya kita malas, atau kita lebih mengenalnya dengan istilah sekarang kita lagi mood, besoknya bad mood dan lain sebagainya. Sekarang lagi ingin rajinnya, besok tidak rajin lagi. Hal itu bisa terjadi. Demikian juga dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekarang kita yakin sekali. Saya yakin dan percaya di tengah masa pandemi ini semua orang rajin berdoa, termasuk kita semua. Tetapi motivasi di dalam kita berdoa itu dan tujuannya apakah akan berlangsung sesaat saja, singkat ketika pandemi ini berakhir, atau akan berlangsung untuk selama-lamanya. Apakah pandemi ini akan membuat kita hanya berdoa rajin saat pandemi terjadi, tetapi ketika pandemi ini sudah mulai pulih dan mungkin tidak ada lagi di dunia ini, kita tidak pernah lagi berdoa, kita tidak pernah lagi bersekutu. Nanti ketika ada masalah lagi baru, kita akan datang menghadap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin hidup kita jalani dengan sebaik-baiknya. Pandemi ini menegur kita, pandemi ini mengingatkan kita, pandemi ini juga seharusnya menyemangati kita semua. Semangat untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekaranglah kita diajarkan, sama halnya dengan wanita Samaria yang memberikan persembahan dari kekurangannya. Kita juga diajak demikian di tengah masa pandemi ini. Bukan tentang persembahan, tapi di tengah masa pandemi ini kita diajak oleh Tuhan, diajarkan bagaimana kita bisa memberikan apa yang ada di dalam kita untuk orang lain. Apa yang bisa kita berikan di tengah kekurangan, di tengah masalah kita kepada orang lain. Contoh singkat yang sering kita lakukan, di WA kita membalas. Ada orang yang baru sembuh, ada orang yang sudah pulih. Kita merespon dengan baik, puji Tuhan, puji syukur. Sudah semakin pulih, sudah semakin sehat. Atau mungkin ada orang yang menyampaikan kalimat-kalimat motivasi, kita meresponnya, mengatakan amin, puji Tuhan, terima kasih, kiranya Tuhan berkati dan lain sebagainya. Hal kecil yang dinilai di tengah dunia ini, tetapi berdampak besar ketika kita melakukannya dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat Tuhan harus berusaha memberikan yang terbaik. Apa yang ada pada kita, itulah yang kita berikan bagi Tuhan, bagi keluarga kita, di tengah persekutuan kita, dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, dengan dua hal ini yang bisa kita kaitkan tentang kasih karunia dan juga perkawinan atau pernikahan di Kana, kita diingatkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Saudara semua, saya, kita semua, kita harus tetap yakin dan percaya. Kita punya Tuhan satu. Kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kasih karunia yang tidak terbatas. Dan kasih karunia itu sudah nyata sejak dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kita patut bersyukur kita mempunyai Tuhan seperti itu. Dan kita bersyukur Tuhan memilih kita untuk menjadi umatnya yang dikasihi olehnya. Oleh karena itulah, mari tetap semangat menjalani hidup kita di tengah masa pandemi ini. Pandemi boleh memporak-porandakan tatanan kehidupan manusia di dunia, tetapi pandemi tidak akan mengganggu iman kita semuanya. Pandemi tidak akan bisa
menggerogoti iman kita kepada Tuhan. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan di tengah situasi kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Percaya dan biarkan Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya sesuai dengan kehendak-Nya dan waktunya. Tetap setia kepada Tuhan, tetap semangat untuk berusaha memberikan serta melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan juga di tengah pelayanan keluarga dan segala tugas kewajiban yang dipercayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Mari saling mendoakan dan mensupport satu dengan yang lainnya. Kasih karunia dan berkat dari Tuhan nyata untuk kita semua. Amin. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kasih karunia-Mu telah nyata sejak kami percaya kepadamu. Dan kasih karunia-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami hingga saat ini. Untuk itu ya Tuhan, di tengah situasi sekarang ini, di tengah masa pandemi ini ya Tuhan, kami umat-Mu dimanapun kami berada, kami tetap yakin dan percaya Engkau Tuhan senantiasa akan memberikan kasih karunia-Mu kepada kami, melimpahkan berkat-Mu kepada kami, untuk kami selalu kuat menghadapi masa-masa pandemi yang terjadi saat ini. Mampukan kami untuk saling memotivasi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan saling mendoakan. Inilah hidup kami ya Tuhan, pakai kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.